seperti sambung sisip. Ini juga sambung sisip. Biasanya kalau sambung sisip terlihat bahasa Jawanya bendol ya. Nanti ada treatmentnya seperti pada gambar di samping. Ini juga hasil sambung sisip, sudah sedikit tidak tampak terlihat ya untuk sambung sisipnya. Nanti saya akan berbagi untuk teman-teman tekniknya. Oke, halo sedulur bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel belajar bonsai bersama ya. Pada kesempatan kali ini saya mau cek hasil sambung sisip pada bahan bonsai waru merah usia 2 minggu ya. Cukup dengan 2 minggu berhasil. Adapun tip-tip dan triknya, bagaimana caranya, bisa nanti teman-teman simak di bawah deskripsi. Untuk 2 minggu yang lalu sudah saya update ya videonya untuk teman-teman, saya berbagi. Saya mau cek bongkar kemarin sore pas saya melakukan penyiraman, saya cek ternyata sudah saatnya untuk membuka sungkup plastik. Seperti apa nanti kita lihat bersama. Sudah ada di samping saya untuk bahan bonsai waru merahnya. Ini dulu juga program akar dari bahan turun cangkok sejari ya. Usia sudah hampir 3 tahun. Untuk waru merah sangat sedikit lambat. Kenapa? Karena tingkat klorofil hijau daunnya mungkin berbeda, tidak sewajarnya warna hijau daun untuk jenis waru ini ataupun untuk jenis ID pohon yang lainnya. Tentunya untuk jenis yang tingkat klorofil hijau daunnya sedikit, tentunya pertumbuhannya juga lumayan agak lama. Oke, kita langsung saja cek untuk bahannya, lihat seperti apa nanti. Oke teman-teman, sudah nampak di hadapan layar kaca teman-teman ya. Ini dia untuk bahan bonsai waru merahnya. Masih saya pasang, belum saya bongkar. Untuk penutup atasnya saya pakai penutupnya paranet ya. Ini paranet saya rangkap 2. Untuk teman-teman apabila melakukan sambung sisip untuk di lahan ground, banyak cara ya. Untuk teman-teman bisa pengembangan diri untuk penutupnya, mau pakai paranet atau biasa pakai topi juga bisa, payung juga bisa. Ini saya rangkap 2 untuk penutupnya, paranetnya. Kenapa? Karena cuaca musimnya ini kemarau ya, kemarau panjang, panas full. Jadi saya rangkap 2. Terus untuk penyiraman saya lakukan tiap hari. Dalam arti tiap hari tidak di dalam dinding groundnya ya. Saya bisa lakukan untuk di luar dinding ground. Kenapa? Karena biar suhunya sejuk ya untuk pohon ini. Terlihat ya daunnya berubah, sedikit berubah warna merahnya. Biasanya kayak gini warnanya merah ya. Pucuk tunasnya pun terus sedikit merahnya, tidak full. Kenapa? Karena teduh ya. Kalau nanti kita ini nanti kita buka paranetnya, dia akan normal lagi. Sambung sisipnya coba kita langsung untuk bongkar. Nanti terlihat ya, sudah mulai ada pertumbuhan naik ke atas di sini. Oke, saya mau langsung cek untuk melakukan pembongkaran. Ya, sudah saya lakukan untuk pembongkaran. Ini perlu kita lakukan ya untuk
tip setelah saya lakukan pembongkaran, dan terlihat sudah mulai ada pertumbuhan, mulai naik dan daunnya mulai ada pertumbuhannya. Ada dua sambung sisip di sebelah sini sama sebelah sana. Rencana mukanya nanti dari sebelah sana. Coba kita lihat dari sebelah sana ya. Oke, ini dari rencana insya Allah kedepannya muka dari sini. Ini sudah saya potong miring ke sana. Ini yang di belakang ini nanti buat bag ya. Harinya ke sana. Ini posisinya di bawah, di antara tengah-tengah cabang pertama dan kedua. Ini nanti ke depan rencana untuk terusan ke atas. Treatment apa yang perlu dilakukan biar nanti pertumbuhan sambung sisipnya cepat? Kita lakukan pruning total ya untuk seluruh daun cabang yang sudah tumbuh subur keseluruhan ya. Nah, seperti ini sisakan nyampe ujung pucuknya pun saya potong. Kenapa? Ini perlu dibuang semua. Nah, seperti ini nanti yang naik kita bisa turunkan begini. Seperti ini juga sama, lebih rendah daripada cabang-cabang yang kita sambung sisip ya. Kesimpulan ini saya mau lakukan pruning dulu untuk daunnya. Ya, selesai ya kali ini. Kenapa daun keseluruhan dari cabang-cabang yang sudah normal saya pruning, saya buang semua untuk mencegah asupan untuk nutrisi dari bawah ini fokus ke cabang-cabang yang lain, agar nanti dia fokus nutrisi dari bawah ke sambung sisip yang saya buat ya. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, ini tadi ada mata tunas yang naik ke atas, sudah saya lilit kawat ya, tadinya ke atas begini. Nah, lebih tinggi daripada cabang yang saya tempel. Ini saya turunkan ke bawah karena ini cabang sudah normal ya, nutrisinya sudah normal. Saya rundukkan ke bawah lebih tinggi dari cabang yang saya tempel, agar tentunya asupan nutrisi juga fokus ke mata tunas yang saya tempel, karena ini belum normal, baru saya bongkar. Tentunya untuk teman-teman lebih tahu ya anatomi alamnya, tanaman yang lurus sama yang miring akan lebih cepat pertumbuhannya ke batang yang lurus. Ini biarpun di sini agak sedikit lebih tinggi ya daripada mata tunas yang saya tempel, cabang yang saya tempel maksudnya, ini tetap asupan nutrisi lebih fokus ke yang lurus ya, karena ini masih belok ke samping, terus ke samping lagi, naik turunnya asupan nutrisi akan sangat terhambat. Nah, untuk penutup plastik ini saya bungkus pakai plastik briefing, jangan dilepas dulu, kita nanti tetap perlu perhatian khusus ya untuk yang baru kita lepas plastiknya. Saya biarkan dulu, kita rutin untuk penyiraman di luar dinding ground, kita full biar suhunya bisa sejuk ya, tentunya karena musimnya kemarau panjang ini. Terus penutup paranet kita rangkap, jangan kita lepas dulu. Nanti tunggu ini pertumbuhan biar normal dulu. Untuk teman-teman usahakan pelepasan untuk menyungkup plastiknya, usahakan kalau kira-kira tinggi sekian ya, batang yang kita tempel sudah tetok di ujung plastik penyungkup, usahakan baru lepas ya, kita cari aman. Oke teman-teman,
nantikan terus untuk update bahan bonsai warung merah ini, akan selalu saya berbagi nanti perkembangannya seperti apa. Dan satu lagi ya, ada treatment teman-teman, nanti bisa simak di video berikutnya, seperti sambung sisip. Ini juga sambung sisip. Biasanya kalau sambung sisip terlihat bahasa Jawanya mendol ya. Nanti ada treatmentnya seperti pada gambar di samping. Ini juga hasil sambung sisip, sudah sedikit tidak tampak terlihat ya untuk sambung sisipnya. Nanti saya akan berbagi untuk teman-teman tekniknya, treatmentnya seperti apa, agar sambung sisip pas disambungkan sisipnya dari batang utama yang kita sambung sama batang yang kita sambung tidak terlihat. Nanti saya akan update untuk video berikutnya. Saya banyak praktek belajar di lahan ground, saya praktek dulu, nanti kalau sudah berhasil saya akan terus berbagi untuk teman-teman seputar tip-tip apa yang pernah saya lakukan di lahan ground. Saya juga banyak belajar juga dari teman-teman senior dan perlu pengembangan diri juga, terus praktek ya. Oke, cukup sekian dulu dari saya di channel Bisa Gembong. Mudah-mudahan ini sedikit bermanfaat untuk teman-teman semua. Cukup sekian dulu, salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.